karena orang-orang kayak gini nggak mau Karena mengerti apa? gitu loh, orang-orang kayak begini. Karena sirik itu nggak ngerti maksudnya itu, nggak ngerti apa maksud itu dia itu cara berpikirnya egois gitu ya. Itu orang itu nggak apa-apa diganggu, yang pokok budaya kita ya, kepercayaan kita itu langsung terus orang bangun ke anaknya ngeyak-ngeyak ke ya, orang sakit langsung kebangun ke nggak apa-apa begitu ya. Itu kan namanya egois namanya itu yang aku bilang itu. Loh, bukan masalah ngerti apa nggak ngerti nih Padang. Tapi kan kita ini kan diskusi di sini. Ya kita saling menghormati lah. Kalau orang belum selesai ngomong, selesaiin dulu. Iya kan, jangan dipotong tengah jalan. Ini kan kacau. Jadi belum ngerti sumber. Ya kalau ngomongnya kelamaan ya dipotong lah, bukan gitu Toronto. Ya kamu kayak juga ini. Gini. Aku kalau nggak motong ya, aku tuh orangnya pelupa ya. Aku udah mau ngomong ini ya, pamannya si Bobby itu ngomong. Aku aja mau ngomong, kamu tuh langsung ngomong gitu. Kalau aku nggak apa sih, nggak dipotong gitu ya. Aku itu ya kayak apa ya, kayak ikan gitu. Sekarang Mulut gini aja, udah Pak. kebuka, Sekarang setelah gini kita aja, ngomong Pak. gitu. Kalau misalnya kau tuh percaya kerbau tuh Tuhan kau, terus kerbau tuh dipotong, apa kau nggak marah? Hah? Gak marah kau? Gak protes? Jadi zamannya itu kita nggak perlu mengikuti orang ngomong gitu. Obama aja dipotong ngomongannya, apalagi sirik. Apa ini sirik ini? Si Leo ini kok umpamanya ke kebo gitu. Ini gimana? Ini nggak baik. Kok kayaknya diskusinya sama orang goblok-goblok semua aku gitu. Datang lagi si Leo. Kebo dipotong. Ya kalau kebo aku dipotongnya marah aku. Kalau kebo orang lainnya silakan aja, dia yang melihara kebo, kok dia ngasih rumput, ngapain aku yang repot? Ini namanya tidak respect ya. Kayak gini nih, misalnya mana pernah kayak si SBY kalau ngomong itu dipotong sama masyarakat, mana pernah dia berani ngomong di publik kayak gitu. Ini harus dirubah gitu loh, jangan kayak sirik gitu loh, maunya diturutin, ngomong didengerin gitu, manut-manut gitu. Ini nggak zamannya lagi Rick, kayak gitu Rick. Ini nih yang jadi masalah nih Padang. Apa namanya, selalu menganggap dirinya lebih benar di sini. Dari statement yang dia keluarin aja, aku ini ngomong sama orang bodoh-bodoh. Kamu ini ngomong apa kau ini Padang? Aduh, berat soalnya. Ya, setiap orang itu mengatakan dirinya yang benar lah, sama dengan agama gitu. Masa ada orang yang mengatakan dirinya bodoh? Enggak mungkin. Tapi walaupun begitu, statement aku itu memang benar gitu. Ya, aku bilang tentang azan, ini si Leo masuk tentang masalah kebo, ini kan nggak matching banget gitu. Kalau masalah statement aku tentang azan itu, aku pikir itu ada benarnya gitu. Jadi Sirik itu protes gitu. jadi kalau sirik itu protes. zaman sirik itu mau ngomong kayak begitu lagi sama Soeharto, itu nggak berkala lagi gitu Rick, maksud gua Rick gitu. Kita harus mengikuti, mendengar. Sampai kapan kita harus mendengar dan mengikuti ucapan kamu gitu loh? Harus diprotes lah. Bobby, protes ada. Aku nggak pernah nabrak kau gitu dengan arti kata. Dengan adanya respect kita saling mendengar aktif listening. Bobby, aku belajar kalau kau belajar di sana di Amerika, aktif listening itu dengan arti kata kau mendengar dulu apa dikatakan orang. Jadi tahu kemana arahnya, kemana beloknya, kemana tujuannya, apa inti daripada apa pesan daripada pembicara tersebut. Nah, kau tabrak di tengah jalan gitu. Dan itu pun kau lakukan berkali-kali. Jadi seakan-akan ada pemaksaan ini, ada intimidasi dari sini. Jadi intimidasi tersebut tidak sesuai dengan statement Bukan intimidasi Rick. Nah, Bukan intimidasi, udah nggak zamannya kau itu ini ngomong manusia, apa binatang? ngomong harus diturutin, harus didengar. Udah nggak zamannya lagi Rick gitu loh. Ini nih, udah cool down aja Rick. Aduh, gimana? Memang si Bobby gitu, sering nabrak dia. Belum selesai orang ngomong, ya kan dipotong lagi, ya kan. Ya, mau diapain si Bobby gitu tuh.
Enggak, yang aku bilang itu syirik itu kan diskusi tadi, ya. Seakan-akan orang yang pakai burka itu tidak menghormati orang Belanda lah, budaya Belanda segala macamnya. Tetapi dari statement dia itu kayak syirik ini, dia itu kan nggak suka dengan orang yang fanatik gitu ya. Tapi dari statement dia itu, aku memprotes orang azan gitu ya, dia itu sebetulnya fanatik gitu, fanatik gitu. Aku bilang orang terganggu karena azan pagi-pagi ya, oh, dia tuh protes gitu. Sebetulnya dia itu fanatik sebetulnya. Udah tahu itu salah, tetapi dia benarkan gitu. Itu kalau pagi-pagi orang azan bersaut-sautan orang kebangun karena kepercayaan kita, itu salah, dimanapun salah. Di Belanda pun nggak boleh itu. Azan di Amsterdam itu nggak boleh. Itu pagi-pagi itu. Itu protes. Nah, ini masalahnya karena tidak dengar nih. Ini masalahnya karena tidak dengar, ya kan, sampai begini jadinya. Masalah burka itu, yang mengangkat tentang burka itu si Pagai, bukan syirik. Kau gimana Padang? Lupa pula kau ini. Siapa yang buka, siapa yang enggaknya, diskusi itu kan aku dengar. Aku nggak peduli dari siapa dari. Tapi yang buka itu bukan si syirik. Korik terus kamu genjotin sih. Ngapain? Karena syirik itu nggak mau didengar gitu loh. Dia nggak mau diprotes gitu loh. Orang yang kayak gini nggak bisa gitu, nggak ada zamannya lagi gitu. Bukan, ini masalah ini sama-sama Padang gitu. Jadi mereka bersaing gitu, siapa yang paling ini. Ini masalahnya nih sebetulnya. Si blow on lagi yang masuk. Pantas si Pagai diam-diam melulu. Ntar Rik, pantas si Pagai diam-diam nih. Aduh, ngangkat terus si Pagai nih. Rik yang kena getahnya nih. Iya, jadi Pertama, bentar Bob. Yang pertama yang protes itu siapa? Ya, ini ada pertanyaan diskusi tanya jawab. Ya, Ya tadi kamu yang tanya lagi, yang protes itu siapa? Kan kamu yang protes tadi. Kita udah ngomong ini sudah sampai 1 jam karena kamu yang protes. Aku itu nggak suka orang azan pagi. Kamu nanya lagi, yang protes itu siapa? Ini kok nggak tahu apa yang kamu ngomongin itu? loh, aku bentar Pak. Aku ini masih waras Padang. Aku nggak ada yang protes di sini. Aku justru menerangkan, ya, menganalisa, menggambarkan situasi tentang kurang nyamannya kau tentang azan pagi tersebut. Aku ulas gitu, aku terangkan. Aku nggak ada tekanan ada untuk memprotes ini. Jadi heran saya di sini kok banyak terjadi salah tanggap gitu. Karena aku berpikir ini, silakan Pak. Panggil, diam kau. Pas juga kontar. nah contoh-contoh kayak gini juga nih. Ini harus dihilangkan gitu loh. Nggak boleh kita intimidasi seseorang itu dengan ancaman. Ini nggak baik gitu. Setiap tangkapan kita diprotes langsung kita diintimidasi, diancam. Ini apa nih Indonesia ini sekarang ini? Oh, kenapa enggak? Boleh, Bobby. Selagi bisa, ya silakan saja. Kalau nggak mampu, ya jangan. Siapa bilang nggak boleh? Ini salah satu budaya Nusantara gitu. Enggak, yang aku heran itu ya seperti si Rick itu, dia itu sangat menentang terhadap orang-orang yang fanatik kepada agama, ya, fanatik kepada budaya. Contohnya orang yang datang ke Belanda ini pakai burka gitu, kan orang yang fanatik terhadap kepercayaannya, terhadap agamanya. Aku bilang aku itu terganggu karena azan pagi, dia itu protes. Dengan sendirinya dia itu termasuk orang yang fanatik terhadap agama gitu. Itu yang aku bilang tadi itu. Loh, kalau dia fanatik, kenapa kamu yang benci? Itu kan